Baik, pilot drone sekalian, saya akan berbagi pengalaman buruk ya tentang penerbangan yang saya lakukan dan hampir gagal. Saya mengitari pegunungan Sibayak yang beberapa waktu lalu saya sebutkan keindahannya seperti Swiss dan Fujiyama. Baik, penerbangan ini dilakukan di pagi hari. Saya memilih posisi sebelah kanan, ketinggian hanya sekitar 30-40 meter karena alamnya sangat indah dan ini muncak gunung. Oke. Jarak 300. Di penerbangan ini guys, saya mau berbagi pengalaman buruk dan hal yang tidak boleh terjadi seharusnya, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi para pilot drone sekalian supaya tidak mengulangi kesalahan seperti yang saya lakukan. Baik, ini sudah sampai di jarak 500-an, ketinggian saya tambah menjadi 100 meteran. Tapi yang menarik adalah meski 100 meter kelihatan ini cukup dekat dengan tanah ya. Ini karena 120 meter ini, misalnya 120 meter ini itu dihitung dari take off pada posisi saya. Sementara ini tanahnya menanjak sehingga 120 meternya kelihatan dekat dengan tanah ya, dengan daratan ya, dengan pohon-pohon. Oke, jarak 700 hampir 800 ya, sudah 800. Oke, sekali lagi saya mau menyampaikan ini berbagi pengalaman yang tidak boleh dilakukan ya, kesalahan ya. Saya menganggap ini kesalahan yang bisa berakibat fatal. Oke, 900. Saya sebenarnya mau menempuh jarak sekitar 3 km ya, seperti biasa untuk tes jarak sampai ke bukit yang di depan sana itu. Oke, saya teruskan penerbangan. Dan ini meskipun 120 meter ketinggiannya, tetapi pohon-pohon kelihatan cukup dekat ya. Oke guys, dan di sini sudah low signal ya, sudah low signal. Nah, sehingga saya memutuskan untuk berhenti dan berputar, melihat sekeliling di sebelah kanan. Di sebelah sana ada gunung di barisan. Saya sebenarnya di sini tertegun melihat keindahan alam sehingga lupa untuk segera pulang, segera return home. Nah, ini kesalahan pertama yang saya lakukan, yaitu lupa pulang. Nah, di sini kan 1000 meter, artinya saya berada 1000 atau 1 km dari posisi drone, dan drone ini saya lakukan hover, berputar-putar seolah-olah ini drone berada di posisi take off di atas saya. Nah, ini sangat berbahaya guys, sangat berbahaya sekali. Seharusnya ketika jarak 1000 ini saya segera pulang karena drone SJR CF11 ini memiliki kapasitas baterai hanya 2500 mAh. Dan dalam pengalaman kita ini baterai yang cukup kapasitasnya kecil. Nah, saya teringat di sini beberapa waktu kemudian saya melakukan RTH ya, return home. Oke. Nah, yang menarik tadi adalah ketika saya melakukan penerbangan, kecepatan itu DS-nya itu 9 meter per second. Tapi ketika melakukan return home ini seolah-olah tidak bergerak. Kita lihat 69, 68, 67. DS-nya 1,7, 1,9 dan 2,5 ya. Tidak sampai 9,9 meter per second. Artinya ini sangat lambat ketika dia melakukan pulang. Return home-nya pulangnya lambat. Nah, saya menduga ini angin sangat kencang guys. Angin kencang sekali. Tadi ketika saya berangkat kecepatan sekitar 9 meter per detik. Itu karena mengikuti arah angin. Tapi ketika pulang, nah ini kelihatan ya, drone dibawa ke arah kiri, padahal dia mau pulang, dia mundur lagi ke belakang. Artinya angin begitu kuat mendorong drone ini untuk pulang. Oke, kita lihat jarak yang ditempuh ini mulai agak kencang sedikit. DS-nya kita lihat 37, 36. Oke. Tapi masih sekitar 1-2 meter saja pergerakannya DS-nya. Jadi kalau kita pulang, kita lihat kecepatan itu di DS itu ya, distance speed-nya itu 39 ya. Semakin tinggi DS-nya itu semakin cepatlah drone kita itu melakukan penerbangan. Semakin cepat dia untuk pulang ke rumah ya, return home. Nah, saya tidak menggunakan mode sport di sini, saya menggunakan mode yang normal, dan itu
kesalahan kedua juga, saya kira seharusnya saya menggunakan mode sport supaya saya bisa melawan arah angin. Jadi sudah 2 kesalahan yang saya lakukan. Yang pertama tadi di jarak 1000 saya diam berputar-putar asik di jarak 1000 meter itu. Kemudian yang kedua saya tidak menggunakan sport mode ya. Oke. Nah ini 840, 835, DS-nya 3,1, 800 ya. Lambat ya, lambat sekali ini pulang. Sementara baterai sudah 2 bar. Nah, kesalahan ketiga saya adalah tadi waktu berangkat itu baterainya sebenarnya sudah habis 20%. Saya menerbangkannya ketika jarak 500 meter sudah habis 1 bar. Biasanya dalam jarak 1 km itu baru habis 1 bar. Dan ini tadi ketika jarak 500 meter sudah habis 1 bar. Artinya 20%-an itu sudah habis. Saya melakukan penerbangan. Seharusnya saya melakukannya full baterai. Itu cukup berbahaya. Oke, ini jarak, coba dilihat masih kembali ke jarak 700-an tadi. Lambat sekali ini. Untuk pulang sepertinya dia menahan angin yang kencang sekali untuk melawan angin yang kencang. Nah, ini agak semut, sudah DS-nya sudah naik di 5,3, 5,2, sepertinya anginnya mereda. 4, nah ini berat lagi, 35, 34, turun lagi. Oke, 4, 6, 37. Nah, terus terang saya waktu itu tidak merasa ini ada bahaya ya guys ya, karena saya menganggap ini hanya sekitar 500 meter dan dalam berpuluh kali penerbangan jarak seperti ini mudahlah untuk sampai ke titik take off. Artinya terkendali gitu guys ya. DS-nya 40. Nah, saya tetap optimis akan kembali dan tetap optimis tidak ada masalah gitu ya. Nah, ini mulai tersendat lagi guys. Nah, 21, 22, 23 tersendat lagi. 472, 470 gitu ya. Jadi kecepatannya itu lambat. Nah, ini naik lagi 6 gitu ya. Padahal guys, di sini tidak dirasakan ada angin kencang ya, tapi di atas sana mungkin yang dialami oleh drone itu adalah angin yang cukup kencang. Nah, turun lagi kecepatannya untuk mencapai posisi take off-nya sepertinya susah sekali guys. Nah, di sini hampir berhenti ya, hampir berhenti. DS-nya malah 1,2, 1,1. Nah, ini berhenti malah berhenti. Nah, inilah keanehan dan saya tidak tahu sebabnya ya. Tapi saya menduga angin yang cukup kencang di atas. Oke, 300. Nah, saya waktu itu tetap optimis ini mudah untuk sampai ke posisi take off walaupun agak susah gitu guys ya. 262, 260, DS-nya 32. Tapi tidak seperti yang RTH yang sering saya alami. Ini malah berhenti lagi guys, seperti berhenti lagi. Kita lihat mobil bergerak tapi drone tidak bergerak. Nah, inilah yang saya sebut keanehan dalam penerbangan di gunung ini ya, seperti gunung keramat atau misterius gitu guys. Nah, 218, 217, lihat susah sekali untuk mendapatkan 1 meter saja dia, susah. Nah, malah saya tidak bisa naikkan, bisa turunkan. 210, 29. Oke, ini ke 200 meter. Nah, di sini mulai drone-nya itu memberikan alarm merah guys. Nah, karena kondisi tidak bisa dikendalikan lagi, saya tadi untuk dia malah mau maju lagi ke depan. Saya menghentikan return home karena saya tadi melihat tidak bisa dikendalikan. Ini sepertinya dia mau terbang lagi ke depan. Akhirnya saya stop return home. Refleks saja guys, saya arahkan pulang secara manual. Dan saya bersyukur tadi refleks itu dilakukan. Karena dalam beberapa kasus saya mendapatkan menonton video beberapa teman-teman
Malah dia tidak bisa lakukan return home lagi, tidak bisa, remote-nya tidak bisa dipencet untuk return home, sehingga drone-nya fly away gitu guys. Oke, ini sudah 98. Drone low voltage. Ini sangat mengkhawatirkan ya, bunyi alarm ini. 60, 55. Ini dilakukan manual. Saya bersyukur bisa dilakukan secara manual guys. Ketika tadi RTH-nya saya stop, dia bisa pulang dalam keadaan normal. Nah, pelajaran bagi kita dari pengalaman ini guys adalah, pertama, jangan coba terbangkan drone dalam keadaan baterai tidak full. Kemudian yang kedua, ketika jarak sudah 1000 atau di atas 1000 meter, jangan coba-coba untuk berasik ria ya di ujung sana, harus segera pulang. Yang ketiga, kalau terjadi kondisi seperti tadi, baterainya low misalnya, harus kalau bisa RTH-nya itu nggak usah pakai RTH otomatis, dikendalikan manual saja guys. Kemudian yang keempat, saran saya adalah supaya kita tetap tenang ketika menjalankan drone ini, karena drone ini ketenangan sangat utama. Alhamdulillah ini sudah bisa mendarat dengan selamat. Kemudian saya melihat isi dari drone ini ya, footage-nya, dan kembali ke kamar hotel untuk menyalin SD card-nya guys, dan siap untuk ditayangkan di channel Drone Kampung Official. Oke guys, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat. Mohon maaf dan sukses selalu. Wassalamualaikum.